Dan Mbak Salsa yang terhormat, kalau Anda memang menantang Sahroni dan Sahroni tidak berani, jangan mau terpecah belah dengan orang model begini. Saya yang akan hadapi kamu, ya. Saya akan hadapi kamu. Hati-hati. saya sekarang sekarang menantang Anda dan saya harap Anda berani. Di mana tempatnya, waktunya kapan, ya di Komal siapa, akan ada dua negeri, tentu kita online. Silakan tentukan waktunya dan topiknya. Manusia ini adalah manusia provokator. Manusia yang mana berkomentar semacam ini itu hanyalah untuk memanas-manasi masyarakat, untuk membenci pemerintah, membenci pihak penegak hukum. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu? Apa yang Anda ucapkan terkait dengan Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. ngaco Anda. Kali ini Anda ngaco, diduga Anda ada-ada. Anda tidak ikut di lapangan. Saya ada beberapa hari yang lalu di Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya, Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana cara kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. di lapangan. Orang Salsa Erwina kegocek sama buzzer, kegocek sama provokator, atau kata netizen, Salsa Erwina sedang menunjukkan identitas aslinya. Habis bangun tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini. Udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink. Punya nyalinya kalian seperti ibu kerudung pink. Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan. Kak Salsa jujur, sampai situ gue setuju karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget, gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, Membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih, kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Banyak yang bilang video tersebut ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi, jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan. Jangan mau terpecah belah dengan orang model begini. Saya yang akan hadapi kamu, ya. Saya akan hadapi kamu. Hati-hati Salsa. Jangan-jangan kamu malah sebenarnya, ya, saya tidak mau menuduh kamu, tapi dengan kamu makin kesini ngaco, ya. Ucapan-ucapan kamu mau membelah rakyat Indonesia. Saya yang akan hadapi kamu, ya. Saya akan hadapi kamu. Ingat itu. Ucapan-ucapan kamu yang selalu mengancam ucapan kamu, ya habisi kalian wakil rakyat apa segala macam. Ada kan videonya itu? Ingat Salsa. Mulutmu harimaumu. Jaga ucapanmu. Kalau urusan masalah berdebat, ya, ada yang calon orang nomor 1 itu pintar banget berdebat, tapi tahu kosong nyari bunyi dalam bekerja. Hati-hati, kita rakyat Indonesia. Jangan mau terpecah belah dengan orang model begini. Kue lolo, Mbak Salsa ki kan nantang Sahroni toh. Setelah rakyat dilokno tolol karo Sahroni yang lebih tolol kuwi. Nah, Mbak iki malah nantang Mbak Salsa. Berarti Mbak iki di pihak Sahroni. Wis toh, Mbak. Biasane wong koyo kowe iki ya, wong sing rodok rabek, nek gak ngono mung numpak viral tok. Umpama tantanganmu ditanggepi karo Mbak Salsa, awakmu pakai sepatu koyo wedhus. Das-dasan mulai ketok Mbak, koyo sandesip, kok iso sok-sokan nantang Mbak Salsa iki lho. Sadurunge ngadepi Mbak Salsa, ngadepi rakyat sak Indonesia sik ngono piye? Soalnya rakyat sak Indonesia iki 99% pemikiran karo Mbak Salsa. Lan muga awakmu ditapuki wong sak Indonesia sik ngono piye? Kok iso dadasan koyo sandesip ngono iso sok-sokan.
Salsa Erwina dituding biang kerusuhan. Begini jawabannya. Jadi untuk buzzer-buzzeran ini, kalian denger deh. Kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Influencer Salsa Erwina yang pernah menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni kini dituding buzzer sebagai pemicu kerusuhan demo. Ia diminta ikut turun aksi di jalan, tapi menolak karena alasan keselamatan dan lokasi. Salsa menegaskan kritik lewat media sosial juga bentuk demonstrasi, serta menuding buzzer sudah kehilangan moral karena membungkam suara rakyat. Menurutmu, apakah Salsa pahlawan suara rakyat atau cuma cari sensasi dari jauh? Ini potret laki-laki yang kalian jadikan ketua. Jantan ditantang dengan baik-baik gak berani. Saya yang akan hadapi kamu. Ya, Beraninya mainnya personal, nyerangnya keluarga, mau main. untuk salsa diaspora, saya melihat ada tadi lewat di beranda saya polisi yang berjaga ya. Hati-hati dengan Anda ya. Saya kasih hati-hati juga. Jangan kebablasan. Hati-hati juga ya salsa. Ini masukan dari saya. Hati-hati juga untuk salsa. Jangan apa ya? Nanti jangan sekali. Jangan apa ya? Nanti malah memicu reaksi yang tidak bagus di Indonesia. Beredar di sosial media ada seorang perempuan yang ternyata dia memang pintar karena narasinya kuat. Dia nantang siapa anggota dewan yang dia ngomong itu, dan ngomongan memang selalu seperti tidak mungkin kita lolos dengan anggota dewan kalau terus lihat masnya aja udah benar ya itu artinya dia nggak ngerti bahwa dia dulu adalah pengemis suara rakyat. Nah begitu dia punya jabatan rakyatnya dianggap tolol itu, tapi beliau sudah lihatnya udah minta maaf kalau saya nggak itu, tapi tetap kemarahan publik itu harus ditahan. Anggota DPR kalau dimarahi oleh publik terhadap publik, sebaliknya anggota DPR nggak boleh memarahi publik karena kalian dulu itu ada pengemis suara. Kalau pengemis itu tidak boleh menghakimi tuanya. Aku penasaran banget nih kan. Ini nggak ada di podcast lainnya guys. Di sini aja nih. Aku penasaran Kak Salsa tuh sebenarnya makan apa? Makan kaca, makan besi, atau makan apa? Kok bisa berani-beraninya tercetus ide ngatain pemerintah Indonesia itu karyawan gitu. Sampai itu jadi orang-orang tuh yang nggak ngerti jadi nggak loh Kak. Bahkan iya ya, oh iya ya, dia karyawan jadi babu, dia bom kita ya. Itu ide dari itu muncul dari mana nih Kak? Makan beling. Beling dicocol saus gitu kan ya, sambil minum es teh. Itu makan asam garam kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan tuh gimana? Ilmu pengetahuan tuh nggak harus kita tuh harus kayak sekolah atau harus ilmu pengetahuan tuh buka kepala dan baca buku, dengan nonton dokumenter, dengan lihat-lihat sejarah deh, sejarah Indonesia itu kan banyak dokumenter luar yang bikin kan. Nah dari kayak gitu-gitu loh, jadi kita ada kesadaran. Dan juga mungkin salah satu privilege yang aku punya adalah karena aku tinggal di luar kali ya. Udah 5 tahun di Malaysia, terus 5 tahun di sini. Di situ aku ngerasa semakin jelas bahwa, terutama di Denmark ya. Ya di Denmark ini membuka mata aku banget. Denmark ini adalah negara yang aku rasa dari dulu kan aku kan orang idealis ya. Jadi aku suka mikir negara tuh harusnya A, B, C, D. Nah aku kaget waktu aku pindah ke Denmark. Kok yang ada di bayanganku dulu semuanya ada di negara ini. Jadi aku pikir dulu kayaknya nggak mungkin ada negara kayak gitu. Ternyata Denmark tuh seperti itu gitu. Nah dari mengetahui itu makanya aku tahu kalau ya pemerintah tuh harusnya begini. Mereka harusnya serving ke rakyat. Mereka tuh mengabdi untuk menaikkan standar hidup dan kesejahteraan untuk rakyat. Tapi kan yang kita lahir besar di Indonesia, yang kita lihat itu kan pemerintah tuh harus disembah, harus ya kan, harus gila hormat. Bahkan kalau mereka datang aja tuh pengawalannya kayak apa, kita harus salim mereka bajunya kayak apa, karpet merah dipajang di jembreng ya kan. Nah itu kan aneh banget ya. Padahal mereka itu adalah pelayan kita, dan setiap mau ada pemilu mereka ngemis loh suara kita.